Masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pemberhentian pelatih Timnas Indonesia yakni Sinteyong yang tadi diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan dalam konferensi pers tadi Erick Thohir menyatakan bahwa saat ini ia tengah menunggu kedatangan dari pelatih baru yang berasal dari Eropa dan sebelumnya akan direncanakan 12 Januari pukul 4 waktu Indonesia Barat akan mengumumkan secara langsung pelatih baru bagi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI tadi menyatakan bahwa target utama dari PSSI yakni Timnas Indonesia dapat lolos di Piala Dunia 2026. Ini menjadi salah satu evaluasi yang dilakukan oleh PSSI untuk memberhentikan Sinteyong. Untuk saat ini kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola nasional yakni Mas Anton Sanjoyo. Selamat siang Mas Anton, Mas Joy. Selamat siang. Ya, Mas Anton atau Mas Joy, ini kita melihat bahwa keputusan dari Ketua Umum PSSI untuk memberhentikan Sinteyong ini dinilai cukup mengejutkan. Lalu seperti apa dalam pandangan Anda, apakah pertimbangan ini sudah cukup tepat di saat momen di mana Indonesia rankingnya tembus atau signifikan hingga 127? Ya, yang pertama memang mengejutkan ya. Saya sendiri, saya bukan pendukung Sintayong, Mas. Saya pengkritik keras Sintayong juga. Tapi saya terkejut karena ada alasan apa Sintayong dipecat. Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Yang kedua, dalam benak saya, memang kalau mau mengganti Sintayong dengan alasan apapun, itu memang harus sekarang. Kenapa? Karena targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia kan. Masih ada 1 bulan bersih lah, karena main lagi itu bulan Maret. Jadi kalau menunggu lagi untuk mengganti Sintayong beberapa pekan ke depan terlambat. Karena pelatih baru siapapun dia harus beradaptasi dengan kondisi tim, dengan pemain, dengan environment-nya semua, adaptasinya cukup lama. Nggak mungkin dalam bulan depan. Jadi memang harus saat ini juga diputuskan. Jadi itu pertimbangannya. Tapi pertanyaan saya tetap, apa alasan PSSI? Dugaan saya karena dari Eropa akan menyesuaikan dengan sebagian besar pemain timnas senior yang ada sekarang, kan jumlahnya ada 16 atau 17, bahkan akan nambah lagi ya. Jadi mungkin nanti full diisi oleh pemain ex-Eropa yang pernah bermain di Eropa dan diaspora yang sekarang berbendera Indonesia. Jadi tim ini akan benar-benar rasa Eropa. Nah, karena rasa Eropa, pelatihnya dari Eropa juga, dugaan saya dari Belanda, nanti akan ditunjuk juga direktur teknik juga dari Belanda. Sehingga relate dengan terhubung dengan pemain-pemain senior yang ada sekarang gitu. Jadi itu. Tapi kalau Anda tanya saya terkejut nggak? Saya terkejut karena Sintayong menurut saya kesalahannya cuma dua. Yang pertama dia terlalu ngemis naturalisasi, yang kedua dia tidak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Sehingga memang koordinasi dan direct comment-nya terbatas. Ini yang membuat sebetulnya semua strategi dia kadang-kadang nggak jalan. Nah ini rasanya pertimbangan itu juga pasti dibawa oleh PSSI untuk memutuskan memecat Sintayong. Tetapi memang kalau buat saya kan persoalannya siapa nih nanti yang akan ditunjuk untuk menggantikan Sintayong. Apakah kalau dalam benak saya kalau bukan pelatih kelas 1 asal Belanda yang bahasanya sama Kevin Dix, sama Jai Itzes dan macam-macam, itu rasanya juga akan percuma. Tapi kalau bahasanya sama, ya mungkin ada berkahnya. Tetapi memang masih gambling. Sintayong tetap pun Indonesia belum tentu lolos. Pelatih diganti pun Indonesia juga belum tentu lolos. Jadi semuanya ada risikonya. Tapi kalau Anda tanya saya terkejut atau tidak, ya saya terkejut. Ya, ini menjadi pertaruhan bagi Timnas Indonesia karena
boleh dikata ada 2,5 bulan lagi untuk menuju pertandingan berikutnya melawan Australia. Mas Jo, untuk saat ini tentu Sintayong tadi atau dari Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa ada masalah komunikasi dengan tim. Mungkin ini yang akhirnya menjadi landasan Ketua Umum PSSI beralih ke pelatih asal Belanda. Dari pandangan Anda bahwa pelatih kelas 1 asal Belanda ini siapa saja nama-nama yang mumpuni dan juga dapat menjanjikan bahwa Indonesia dapat lolos tiket ke Piala Dunia 2026? Kalau yang dari isu-isu yang beredar kan sejumlah nama sudah disebut ya di dunia media sosial itu kan ada Patrick Kluivert, ada Louis van Gaal, ada Giovanni van Bronckhorst, ada Ruud van Nistelrooy, semua disebut gitu loh. Dan ya kalau kita lihat dari rekam jejak mereka, apalagi kalau kita bicara Louis van Gaal, itu kan memang ya kelasnya udah kelas nomor satu banget. Tapi isunya dia akan menjadi direktur teknik karena Indonesia tidak punya direktur teknik. Kemungkinan besar ya konon katanya adalah bekas pemain nasional Belanda. Bisa siapapun. Bisa Van Bronckhorst yang punya darah Indonesia, bisa Patrick Kluivert, bisa siapapun. Tapi kalau memang diambil dari mantan pemain nasional Belanda yang sudah berlisensi pelatih pro, saya yakin sih akan ada perubahan yang cukup signifikan ya. Terlepas dari kontroversi pemecatan Sintayong, tetapi kalau diganti oleh pelatih orang Belanda yang sudah punya reputasi internasional, saya yakin progresnya akan lebih baik daripada kalau masih tetap dipegang oleh Sintayong. Tetapi syaratnya yaitu ada orang yang betul-betul mampu menjadi direktur teknik, yang bisa membuat pemetaan mengenai kebutuhan sepak bola Indonesia, dan ada orang yang mampu langsung berhubungan dengan tim yang ada sekarang, terutama tim senior yang kebanyakan diisi oleh pemain-pemain diaspora. Jadi kalau dia berbahasa Belanda, taktiknya udah bisa langsung nyambung. Karena kan ke-18 atau berapa belas pemain itu kan dididik di sepak bola Belanda. Jadi kalau yang latih katakanlah Patrick Kluivert, sudah pasti nyambung. Filosofinya nyambung, strateginya nyambung, semua komunikasinya nyambung. Jadi saya rasa syaratnya itu.